Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan film yang saling mengkungfu lagi ya. Seperti biasa aja nih. Yang berjudul 14 Blades atau yang artinya adalah 14 pedang yang rilis pada tahun 2010. Maafkan teman-teman, sudah lama saya tidak membuat video ya. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan cerita di masa pemerintahan dinasti Ming terdapat sebuah pasukan elit yang dikenal dengan nama Jin Yiwei, di mana pasukan ini dibentuk dari anak-anak yatim yang dilatih sejak kecil untuk menjadi seorang pembunuh, dan seiring berjalannya waktu murid terbaik mereka yaitu King Long pun berhasil menjadi komandan tertinggi sehingga ia pun dipercaya untuk membawa pusaka kerajaan berupa 14 bilah pedang terhebat. 佢專揀孤兒，授予物喺英明之主下，明室開國，百廢待奉天承人，都會被授以帶來最厲害武。Samsat Tamjong Wongfat, di mana pedang tersebut masing-masing memiliki fungsi unik, yaitu 8 untuk menginterogasi, 5 untuk mengeksekusi, dan 1 pedang terakhir disediakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri apabila dibutuhkan. 一殺靈，二殺乾即難，最後一把。 Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan dengan sebuah klan pemberontak di bawah pimpinan seorang pria bernama King, yang rupanya King ini dulu pernah gagal melakukan aksi kudeta dan kedua kakinya telah dipotong, sehingga ia pun sampai detik ini masih menyimpan dendam pada kaisar yang adalah ponakannya sendiri, yang lalu bersekongkol dengan Perdana Menteri Jingjong yang juga berambisi ingin menggulingkan kekuasaan. 我最憎就係孫清嘅像。 Setelah deklarasi kudeta tersebut, King pun menyerahkan misi ini kepada anak angkatnya bernama Tuo, dan lalu menggunakan darahnya sendiri sebagai simbol balas dendam terakhir yang bisa ia lakukan. Dimana di tempat lain Perdana Menteri Zhong pun datang ke markasnya Jin Yiwei dengan membawa perintah palsu dari kaisar yang menyuruh King Long dan pasukannya memecah diri untuk merebut kotak misterius dari seorang penasehat istana. Tiba malamnya, King Long pun lantas bergerak cepat masuk dan pasukannya pun disuruh berjaga di luar. Yang tiba di dalam, ia pun meminta kotak itu, namun Sen yang menolak dan bersikukuh untuk melindunginya sampai mati, sehingga Mamang pun dengan terpaksa menyandra anak si penasehat demi menjalankan perintah kaisar. Namun betapa terkejutnya si Mamang ketika kotak itu terbuka tanpa sengaja dan isinya adalah segel kaisar sendiri. Ketika Sen Yang menjelaskan jika segel ini jatuh ke tangannya Perdana Menteri, maka ia akan memiliki kuasa penuh atas undang-undang negeri. Seseorang pun tiba-tiba datang menyerang dan berhasil merebut segel tersebut, dan ketika Mamang mengejar orang itu, ia pun melihat pasukannya dibantai dan para komandan lain telah ditangkap. Yang disinilah Mamang sadar jika ia telah masuk jebakan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Tiba di ruang tahanan, salah satu komandan Jin Yiwei bernama Xuan Wu pun bersedia untuk berkhianat, namun sebagai syaratnya ia pun disuruh untuk membunuh dan menghabisi rekan-rekan komandan yang lain. Dimana ketika Xuan Wu berhasil mengalahkan satu komandan, ia pun mulai terlihat kesulitan menghadapi komandan satunya lagi. Yang tak lama selendang pun muncul yang rupanya itu adalah Tuo si anak angkat pangeran.
Di mana di sini kemampuan tua-tua pun terungkap yang rupanya sangat hebat dan seperti berada di level yang lain, yang kedatangannya ke sini adalah karena ia telah diutus oleh ayahnya King untuk membantu aksi kudeta, dan karena tidak mudah percaya Perdana Menteri pun bertanya apa buktinya jika ente adalah utusannya pangeran, sehingga tua-tua pun membuka bajunya dan menunjukkan tato kelompok Clan King yang ada di punggungnya. Mamang yang terluka parah, ia pun memutuskan untuk minta bantuan kepada seorang ketua pedagang untuk membantunya kabur keluar kota guna bersembunyi sembari beristirahat, dan demi uang bayaran yang besar mereka pun akhirnya setuju untuk membantu si Mamang dengan menyamar lewat sandiwara pernikahan antara King Long dan putri si pedagang yang ternyata adalah kiper Shaolin Soccer. Tiba besoknya rombongan pun mencoba keluar dari wilayah kerajaan melalui gerbang utama yang dijaga ketat, yang beruntung berkat pengalaman dan kelihayan si bapak mereka pun berhasil lolos dari para penjaga. Namun setelah berhari-hari dalam pelarian dan beristirahat, sekelompok bandit malah tiba-tiba muncul, yang pemimpin kelompok tersebut mengaku bernama Hakim Gurun yang ingin merampok mereka. Akun, 食飯啦。初到貴境，未請教，邊個係當家？ Berhubung luka si Mamang mulai berangsur sembuh, ia pun mendekat sambil memakan paha ayam lalapan, dan dengan hanya menggunakan tulang ayam, Mamang pun menempeleng mereka satu persatu, sehingga ketua kelompok pun bijinya pecah dan disuapi tulang ayam bakar buatan orang Solo, yang saat melihat plat emas Komandan Jin Yue bandit itu pun kabur ketakutan terbirit-birit. Kembali melanjutkan perjalanan, rombongan pun masuk hutan dan ternyata keberadaan mereka sudah diketahui, yang informasi itu telah bocor dari para bandit barusan yang kini sudah meninggal semua. Dimana ketika rombongan terkepung, Mamang pun keluar yang rupanya sudah mengantisipasi serangan itu dan berkata bahwa justru dirinya lah yang menciptakan formasi tersebut dan dengan mudah menghabisi mereka semua. Ketika kiper Shaolin Soccer ingin mencoba membantu, Mamang pun menggunakan tubuhnya sebagai alat perang, dan setelah si pasukan binasa, tiba-tiba saja seorang pendekar pun muncul dari dalam peti yang langsung membabi buta menyerang King Long dengan menggunakan jurus cakar meong. Namun meskipun sempat kewalahan, pendekar itu pun akhirnya juga ikut wafat tewas di tangan Mamang. Mendengar pria yang mereka bantu selama ini rupanya adalah komandan perang Jin Yue yang paling ditakuti, ketua pedagang pun langsung memutuskan perjanjian kontrak mereka untuk mengantar si Mamang, sehingga King Long pun terpaksa menyandera kiper dan menyuruh yang lain untuk pergi ke arah berlawanan agar bisa mengalihkan perhatian musuh, dan berjanji jika ia akan mengembalikan si kiper dalam waktu 3 hari. 兩位清楚，慢用。 誒， 將件衫補好，至有嘢食。 Singkat cerita, setelah 2 hari menunggangi kuda melintasi gurun, mereka berdua pun kemudian beristirahat dan tiba di sebuah kota kecil di tengah padang pasir, yang tempat itu dikenal sebagai Gerbang Angsa Liar, di mana Mamang pun kemudian meminta kiper untuk menyamar sebagai dirinya dan menuju pos penjaga, sementara ia sendiri akan menyusup ke kota demi menyadap pesan rahasia Perdana Menteri.
Alangkah terkejut Au si Mamang melihat isi pesan itu, rupanya Perdana Menteri ingin bertransaksi jual beli 3 kabupaten pada pihak lain, dan mengetahui hal ini adalah bahaya besar, kiper pun ikut turut membantu dengan mencuri plat penting miliknya klan King, yang plat tersebut nantinya bisa mereka gunakan untuk kepentingan penyamaran mereka, sehingga Mamang yang lagi meneropong ia pun tiba-tiba menyadari seorang pria misterius. Sebelum menyusun rencana, Mamang dan kiper pun lapar yang kemudian makan dulu di sebuah warteg. Namun tidak lama sekelompok bandit tiba-tiba muncul dan seenak jidat duduk di meja Mamang, dan rupanya kelompok bandit inilah yang selama ini dikenal dengan Hakim Gurun yang asli, yang kala itu ingin merampok uang transaksi jual beli 3 kabupaten tadi. Berhubung pria di depannya ini adalah Jenderal Jin Jiwei yang sudah sangat terkenal dengan kehebatannya, Hakim Gurun pun mengajak baku hantam agar ia bisa mengetes sejauh mana ilmu bela dirinya, sehingga terjadilah adegan kendi pecah dan tendangan liukang berkali-kali. Namun setelah perkelahian semakin sengit, Mamang tiba-tiba malah menghentikan pertarungan itu. Di mana itu ia lakukan karena King Long merasa jika tujuan mereka berdua ini adalah sama, yaitu ingin menggagalkan rencana jahat Perdana Menteri saat bertransaksi jual beli kabupaten, sehingga King Long pun mengajak si Hakim Gurun untuk berkomplot saja mengacaukan transaksi itu. Yang mendengar hal tersebut, Hakim Gurun pun kemudian setuju. Berhubung misi ke depan akan semakin berbahaya, King Long pun menyuruh kiper untuk pulang kembali ke ayahnya. Namun kiper Shaolin malah baper yang kemudian merasa tampak kecewa karena selama ini rupanya ia telah diam-diam memendam perasaannya kepada Mamang ganteng yang tidak tahan melihat kumis King Long yang keriting seperti Wak Doyok. Melihat kiper sudah kabur, Mamang pun mampir ke warung untuk memesan es kelapa sirup. Namun tak lama Tuo juga mampir untuk memesan es nutrisari, sehingga keduanya pun baku hantam pas malam tahun baru saat semua orang melihat kembang api. Yang melihat Tuo menggunakan jurus The Flash, Mamang pun mundur sejenak menenangkan pikiran. Tibalah hari di mana Perdana Menteri pun datang ke tempat transaksi didampingi oleh Suan Wu, si komandan pengkhianat, untuk menemui perwakilan kerajaan Arab guna menjual 3 kabupaten penting miliknya dinasti Ming. Yang suasana pun tiba-tiba memanas karena pangeran Arab rupanya sudah berkomplot dengan pangeran King, dan Suan Wu pun juga sudah disuap untuk mengkhianati Perdana Menteri. Setelah mengirim sinyal kepada pasukan Hakim Gurun, Mamang yang menyamar pun kemudian mengungkapkan identitasnya yang datang ingin mengurus masalah pribadi dengan Suan Wu atas pengkhianatan yang telah ia lakukan, sehingga baku hantam pun terjadi antara dua mantan saudara Komandan Jin Jiwei. Dan karena sudah terpojok, Suan Wu pun kabur dengan melempar segel kaisar untuk mengalihkan perhatian.
Berhasil mensabotase transaksi tersebut, Hakim Gurun pun dibuat kagum kepada si Mamang yang tidak menginginkan emas rampasan dan hanya berjuang demi keadilan mengembalikan martabatnya, sehingga sebagai bentuk hormat pasukan Hakim Gurun pun menyiapkan kereta kuda untuk Mamang kabur. Namun sesampainya di kereta itu si kiper malah telah disandra oleh Tuo Tuo. Berhubung Xiao Hua kiper Shaolin kini dalam bahaya, Mamang pun terpaksa menyerahkan segel kaisar. Yang di sisi lain pasukan mata-mata pun melaporkan jika klan King kini sudah menyiapkan 10.000 pasukan untuk melancarkan aksi kudeta, yang itu lantas membuat warga kota pun diliputi rasa takut, sehingga Hakim Gurun yang tidak mau kotanya hancur, ia pun memutuskan untuk ikut berjuang. Berpindah ke kiper, ia pun minta bantuan ayahnya dan para pedagang yang sudah pengalaman menyusuri gurun untuk menyusun strategi guna menjebak pasukan Xuan Wu dan juga Tuo Tuo, sehingga rencana itu pun dijalankan dengan si Mamang yang memancing Tuo Tuo agar mengejarnya, dan saat di area ilalang kiper pun menyamar jadi si Mamang untuk mengecoh. 只要佢哋用玉璽喺少書確認。我解決青龍。 Tiba di jurang sempit, kelompok pedagang pun menutup jalan yang membuat pasukan Xuan Wu terpecah menjadi dua, dan saat mereka hampir bertemu di persimpangan, Mamang pun meledakkan bom yang membuat pandangan terhalang debu, sehingga dua kubu pasukan itu pun salah paham dan saling menembak yang membuat keadaan semakin kacau. Dan ketika banyak yang sudah tewas, pedagang pun melepaskan jebakan batu dari atas tebing. Ketika Xuan Wu kini sudah almarhum dan pertempuran itu pun berhasil dimenangkan, King Long pun langsung bergegas menyelamatkan kiper yang sampai kini masih kucing-kucingan dikejar Tuo Tuo. Dan ketika Tuo Tuo mulai sadar bahwa dirinya sudah terkecoh, ia pun marah dan ingin membunuh si kiper. Yang beruntung Hakim Gurun datang tepat waktu menyelamatkan, sehingga baku hantam pun kemudian terjadi. Meski sempat memberikan perlawanan Hakim Gurun yang terdesak, ia pun mengeluarkan jurus pedang bumerang. Namun Tuo Tuo yang ilmunya lebih tinggi, ia pun berhasil menghindari serangan itu. Dan ketika ada kesempatan, kiper pun melarikan diri dengan kabur sekuat tenaga. Yang sayangnya di sini Hakim Gurun pun tewas saat berduel terakhir. Kiper yang berhasil selamat, ia pun menceritakan kepada King Long bahwa berkat Hakim Gurun lah ia masih hidup. Dan ketika melihat Tuo Tuo datang, mereka pun sadar jika Hakim Gurun kini sudah tiada, sehingga Mamang pun tidak punya pilihan lagi selain menghadang Tuo Tuo untuk berduel di ruangan sempit agar ia bisa menggunakan pedang pendek lincah miliknya secara brutal. Dengan jurus tipuan patung bergeser, Mamang pun berhasil menikam Tuo Tuo di sebelah bahu. Namun ketika jurus patung terbang, Tuo Tuo pun akhirnya gagal untuk dikelabui, sehingga Mamang yang sudah berdarah, ia pun melepaskan jebakan yang membuat Tuo Tuo dihantam kayu balokan. Dan ketika jurus kabur-kaburan, King Long pun berniat ingin mengurung Tuo Tuo. Sialnya Tuo Tuo terlalu kuat, namun kakinya berhasil terluka parah akibat si Mamang yang banyak akalnya. Dan ketika keduanya sekarat, King Long pun mengambil pedang bara api untuk menghancurkan jurus jubah Tuo Tuo. Dimana ketika Mamang hampir mati tertusuk pedang, ia pun memeluk Tuo Tuo berencana untuk mati bersama dengan menggunakan 14 pedang terakhir yang ia aktifkan memakai sepakan batu.
Selang beberapa hari kemudian kiper pun berhasil mengembalikan segel kekaisaran kepada jenderal di barat, dan Pangeran King juga yang kudetanya gagal, ia pun mengakhiri hidupnya setelah mendengar kematian Tuo. Namun ketika cerita hampir berakhir, di adegan penutup kiper malah melihat seseorang misterius dari kejauhan yang gerak-geriknya mirip sekali dengan si Mamang Kungfu. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak, silakan mengutarakan pendapatnya tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demi selaku voice over channel Bengis divisi pergelutan ulung duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.